Selamat tahun baru Cina, selamat tahun baru Imlek, Sinien Kuaile, Gong Si Facai. Kyong Hee, Kyong Hee, Kyong Hee. Berjumpa lagi dengan keluarga Philadelphia. Kali ini tidak ada konten spaza karena kita akan melakukan perenungan pada kebenaran firman Tuhan untuk ibadah tahun baru. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas tuntunanmu sampai sejauh ini, sehingga kami bisa sampai di tahun yang baru. Dan kiranya firman Tuhan menuntun kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul kekayaan yang sejati. Tema ini saya angkat dari kebiasaan orang-orang Tionghoa dalam menyambut tahun baru Imlek. Biasanya kita kerap kali mendengar saudara-saudari kita ini berkata Gong Si Facai. Nah, Gong Si Facai ini bukan selamat tahun baru, karena selamat tahun baru itu Sinien Kuaile, tetapi Gong Si Facai ini punya makna selamat sejahtera, selamat makmur, semoga berlimpah rejeki. Ini tentu doa yang baik, tetapi jika tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menerimanya secara salah. Kekayaan yang sejati di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima, itu bukan hanya berbicara tentang kekayaan rohani atau hal-hal batiniah, tetapi pada dasarnya sesuatu yang berharga, bernilai, mewah, dan indah adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita tahu bahwa penciptaan manusia ditempatkan Tuhan bukan pada suatu tempat yang kosong, tidak ada apa-apa dan tidak ada sesuatu yang berharga, dan dalam keadaan yang kosong itu manusia habis diciptakan kemudian bekerja, mencari uang, mencari harta untuk mengisi kekosongan itu. Itu bukan suasana yang ditetapkan oleh Tuhan. Pada penciptaan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita sudah baca firman Tuhan, Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat yang melimpah akan harta, melimpah akan makanan dan minuman, dan melimpah akan hal-hal yang menarik, mewah, dan indah. Coba kita lihat warna merah di situ. Tuhan menumbuhkan bagi kita pohon-pohon yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, bermanfaat juga. Di situ juga ada emas yang berlimpah, ada damar bedolah dan batu krisopras. Di tempat inilah Tuhan menciptakan atau menempatkan manusia untuk hidup. Kalau kita membayangkan Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka keturunan-keturunan mereka akan berkembang, bertumbuh di tempat yang seperti ini. Dan kita perlu tahu, dengan keadaan tempat yang seperti ini, di dalam rencana Tuhan, maka kita percaya bahwa semua telah tersedia oleh Tuhan. Kita melihat di dalam Taman Eden, apapun sudah disediakan. Dan dengan keberadaan yang seperti ini, kalau kita membayangkan anak cucu dan keturunan Adam Hawa, kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, mereka tinggal di tempat ini, maka mereka punya status ekonomi yang sama, tidak ada perbedaan, semuanya setara. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kekayaan yang Tuhan sudah berikan, hidup dalam kekayaan materi, kekayaan jasmani, dan juga kekayaan rohani dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, pekerjaan atau berdagang atau berusaha tidak dimengerti seperti apa yang kita ketahui sekarang. Kalau kita pakai istilah untuk bekerja pada kehidupan kita, biasanya kita pakai istilah atau kata mencari, ya. Kita izin ke istri kita, Ma, aku mau pergi dulu, mau mencari. Pa, Ma, aku izin untuk ke kota, mau mencari pekerjaan, mencari kehidupan untuk penghasilannya aku tabung buat masa depanku. Tapi pengertian ini bukanlah pengertian yang ditetapkan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa tanpa dosa, pusat merasa kaya itu ada di dalam hati yang penuh akan kekaguman
akan semua ciptaannya yang sudah Dia sediakan bagi kita, dan juga hati yang penuh penyembahan kepada Dia yang menciptakan segalanya. Di taman itu, manusia Adam dan Hawa hidup dalam kelimpahan. Manusia Adam dan Hawa bukan hanya baik kaya secara rohani, mereka juga kaya secara jasmani. Mereka diberikan Tuhan penyediaan yang melimpah, entahkah itu makanan minuman, entahkah itu sesuatu benda-benda atau harta yang berharga. Tugas mereka dalam tempat yang seperti itu bukan mencari pekerjaan, bukan mencari kehidupan. Tugas mereka di tempat yang melimpah itu adalah mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam Taman Eden. Dan pada pengertian yang sesungguhnya, bekerja adalah mengelola sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 19, ceritanya berubah. Suasananya berubah dan keadaannya berubah. Sejak saat itu, keadaan itu terus menerus berlanjut sampai kita sekarang. Bahkan sampai nanti, dan keadaan ini baru akan berhenti ketika Tuhan Yesus datang memulihkan langit dan bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Dan keadaan bumi yang sudah jatuh dalam dosa ini, Tuhan berkata dalam Kejadian 3 ayat 17-19, sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang kita baca pada slide-slide yang pertama tadi di dalam Taman Eden. Keadaan yang pertama, di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, tanah terkutuk oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika tanah itu terkutuk, maka kita secara otomatis akan susah payah mencari rezeki. Nah, dari sinilah pengertian bekerja itu seperti mencari. Karena apa? Semuanya sudah hilang oleh dosa. Keterpisahan manusia dengan Allah mengakibatkan kehilangan yang luar biasa. Yang paling terbesar adalah kehilangan hubungan dengan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan yang remeh-temeh adalah kehilangan hal-hal yang jasmani. Dan karena kehilangan ini, manusia harus bersusah payah mencari rezeki. Keadaan yang ketiga dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini adalah, kalaupun dia sudah mendapatkan rezeki, rezekinya itu belum tentu rezeki yang baik seperti yang tadi, buah-buahan yang enak dimakan, yang baik dimakan. Bahkan tanah-tanah yang dimana kita hidup itu menghasilkan apa? Semak, duri, dan rumput yang ada di padang gurun. Keadaan yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mencari dan bekerja di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini dengan susah payah berpeluh, banting tulang, bahkan istilahnya bekerja adalah banting tulang. Kenapa kok sampai banting tulang? Kalau enggak mengindikasikan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kita bekerja itu untung-untungan. Kalaupun kita masih untuk ikut orang, masih sebagai pegawai, kita harus lamar sana lamar sini. Kalau kita sebagai wirausahawan, kita buka toko dengan modal yang besar, belum tentu juga untungnya besar. Dalam dunia yang jatuh dengan dosa ini, keadaan sangat berubah seperti yang semula kita lihat, apapun telah tersedia dan kita semua setara. Tidak ada perbedaan sosial, tidak ada perbedaan ekonomi, kaya dan miskin. Dan kerja kita bukanlah mencari kehidupan, tetapi mengelola kehidupan. Dan ini hanyalah mungkin ketika dunia belum jatuh dalam dosa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk dunia yang sekarang sudah jatuh dalam dosa, menjadi kaya itu haruslah memiliki warisan dari keluarga sebelumnya, orang tua sebelumnya. Menjadi kaya itu harus punya keterampilan. Menjadi kaya itu harus punya akses atau koneksi. Dan setiap orang memilikinya dengan kadar yang berbeda-beda. Itu sebabnya di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada perbedaan status ekonomi. Ada kaya dan miskin. Bahkan pengertian kaya atau kekayaan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini sudah bergeser. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa pusat merasa kaya itu sebenarnya ada di hati. Tetapi ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, pusat kekayaan itu berpindah ke mata. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada
pergeseran fungsi mata. Kalau yang sebelum kita jatuh dalam dosa, mata itu digunakan untuk melihat kekayaan yang sudah Allah sediakan di Taman Eden bagi kita. Artinya status kita setara, yaitu kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan ini bukan hanya kekayaan rohani, saudara. Kekayaan ini adalah kekayaan jasmani, kekayaan materi. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mata punya fungsi yang berbeda. Mata menentukan rasa puas akan kekayaan. Dan itu artinya, saudara, untuk dunia yang jatuh dalam dosa ini, kita menentukan segala sesuatu itu dari mata, sudah bukan dari hati lagi. Pada dasarnya Tuhan tidak menciptakan hati manusia yang haus untuk mengumpulkan harta benda. Itu pada dasarnya. Keadaan kita di Taman Eden ialah bahwa apapun telah tersedia. Apapun sudah disediakan oleh Allah. Maka kekayaan yang sejati bukan pada berapa banyak kita memiliki sesuatu, tetapi kekayaan yang sejati adalah bagaimana kita melihat apa yang kita miliki. Masalahnya, saudara, pada kehidupan kita yang sekarang, kita susah untuk merasa puas karena kita menentukan kepuasan kekayaan itu dari mata. Ketika kita punya sesuatu, kita melihat, kita mengukur kekayaan itu dari apa yang kita lihat, bukan apa yang ada di hati kita. Sehingga mata kita selalu haus, mata kita selalu ingin. Ketika kita sudah punya apa, kita melihat yang lain, oh aku belum punya yang itu, jadi aku belum merasa kaya. Maka wajar di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada orang yang hartanya melimpah, tapi masih merasa miskin. Tapi karena yang mengukur kekayaan dalam dirinya itu bukan hati, tetapi mata. Oleh renungan ini saya mendorong kita di tahun baru ini untuk melihat makna kekayaan sejati. Kekayaan sejati bukan berbicara tentang berapa banyak harta yang kita miliki dan harus seberapa banyak kita mengumpulkan sesuatu baru disebut kaya. Tetapi kekayaan sejati bicara soal cara pandang yang benar terhadap segala sesuatu yang kita punya. Puji Tuhan, mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat 2. Di dalam Kristus kita memperoleh segala kekayaan. Yang pertama yang saya mau bahas, kekayaan di ayat ini adalah kekayaan batin. Kita lihat dulu ayatnya yang sebelumnya. Kekayaan batin. Kekayaan batin itu bicara tentang hal-hal rohani yang kosong karena kehilangan kemuliaan Allah, dilimpahkan oleh Tuhan. Kita kembali dulu di ayatnya. Dilimpahkan oleh Tuhan dan kita melihat bahwa apa yang diberikan oleh Kristus melalui Roh Kudus adalah sukacita, pengharapan, damai sejahtera dan segala harta sorgawi. Itu diberikan oleh Tuhan di hati kita yang sudah miskin, kosong karena kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Kristus kita pertama-tama sudah memperoleh kemuliaan Allah, kekayaan hikmat, kekayaan batinia, kekayaan rohania. Dan dari situ kita punya keyakinan akan pengertian kita tentang apa itu kekayaan. Dari hati yang sudah penuh oleh kemuliaan Allah dengan segala berkat oleh Roh Kudusnya, kita punya keyakinan pengertian bahwa hidup ini untuk menjadi kaya bukanlah dari apa yang saya lihat, tapi siapa yang ada di dalam hati saya. Dan keyakinan pengertian ini membuka mata kita untuk sadar bahwa kekayaan sejati tidak pernah mungkin bisa kita miliki di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Karena apa? Karena hati yang kosong cenderung punya kesalahan untuk melihat sesuatu. Dan kita lihat ayat selanjutnya di dalam ayat Kolose 2 ayat 2 tadi. Yang ketiga adalah kita di dalam Kristus punya rahasia Allah. Mengenal rahasia Allah. Dan di dalam rahasia inilah kita mengetahui rencana Tuhan buat kita yang sedang jatuh dalam dosa. Kita bergumul dengan kehidupan kita masing-masing. Saudara mendengar renungan kita, mendengar renungan keluarga Philadelphia, mungkin dalam keadaan penghasilan yang seret, mungkin dalam penghasilan yang kecil, ataupun sedang dalam penghasilan yang besar, yang banyak. Saya percaya mau saudara punya penghasilan besar ataupun sedikit, sama-sama punya pergumulan masing-masing. Dan coba kita lihat, saya menuliskan sesuatu, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka keadaan hati manusia menjadi kosong dan miskin.
hati yang belum diterangi Roh Kudus akan menganggap bahwa untuk mengisi kekosongan itu adalah dengan harta, uang, atau benda-benda berharga lainnya. Dan target ini tidak akan pernah tercapai. Syukur kepada Allah bagi setiap kita yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa kekosongan hati kita karena kemuliaan Allah itu sudah hilang. Itu hanya bisa diisi dengan karunia-karunia roh, dengan segala berkat yang dari Allah melalui Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh Dia kita punya kekayaan sorgawi, harta yang melimpah, dan saya berharap kita semua memelihara harta yang indah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemakmuran itu bukan sekedar rasa, tapi harta yang kita memang harus miliki. Jadi pengertian kekayaan sejati di dalam kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya kekayaan batin atau kekayaan rohani, tetapi kekayaan yang utuh, yaitu kekayaan jasmani dan kekayaan rohani. Dulunya ada, tetapi dosa membuat semua hal-hal yang jasmani dan rohani itu hilang. Saat kita coba mengisi hati yang kosong, kita mengisinya dengan sesuatu yang salah. Karena apa? Karena hati kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, kita tidak akan benar-benar bisa memiliki kekayaan yang sejati. Puji Tuhan, saya punya firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam istilah harfiahnya, dalam kata aslinya adalah mewarisi bumi. Kata ini bukan kata yang sembarangan. Di dalam Kristus kita memiliki kelembutan hati, dan di dalam Kristus setiap orang akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi ini bukan hanya pengertian rohani, tetapi di dunia ini atau di dunia yang akan nanti Tuhan sediakan bagi kita, kitalah yang akan memilikinya. Artinya di dalam Tuhan kita akan diberi jalan untuk kembali kepada keadaan seperti di Taman Eden. Dan saya akan menunjukkan kepada kita dalam Yesaya pasal 65 seperti apa keadaan langit baru, bumi baru yang disediakan Allah, di mana kita akan kembali nanti ditempatkan di sana. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Mereka akan apa saudara? Mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Tidak seperti dalam dunia yang sekarang, dunia yang lama yang jatuh dalam dosa ini, apapun usaha kita kadang-kadang dicuri keuntungan kita sama orang lain. Apa yang kita tanam itu dicuri oleh orang lain. Selanjutnya, dan orang-orang pilihan saudara ya, orang-orang yang di dalam Kristus akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta dengan mereka. Menjadi kesimpulan pada renungan kekayaan yang sejati di momen tahun baru Imlek ini adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penghiburan bagi orang yang saat ini sedang berpenghasilan kecil atau sedikit. Penghiburannya adalah bahwa Tuhan tidak menetapkan kita dalam keadaan yang seperti ini. Di dalam Kristus kita punya penghiburan bahwa semuanya nanti akan diganti oleh Tuhan. Semua keadaan yang menderita dan penuh air mata, penuh tekanan, banyak hal-hal kebutuhan yang tidak bisa kita miliki ini, nanti semua itu akan diganti oleh Tuhan ketika kita sudah sampai di langit baru, bumi baru. Bagi kita yang punya penghasilan sedikit, biarlah kita menerima firman Allah ini menjadi penghiburan kita dan jaminan bagi kita. Dan bagi saudara yang punya penghasilan yang sudah besar dan banyak, saudara mungkin ketakutan bahwa uang harta saudara itu akan hilang, akan habis, bahkan akan ditinggal ketika saudara meninggal nanti. Tetapi ada pengharapan bagi saudara bahwa jangan kita lekatkan hati kita pada harta yang sekarang ada di dunia yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena nanti Tuhan akan menyediakan harta yang sesungguhnya, jasmani, materi, tetapi itu sifatnya kekal, dan itu yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Kita akan mengelolanya bersama dengan Tuhan. Bagi saudara yang berpenghasilan sedikit, jangan terlalu cinta akan uang dan mengejar sesuatu yang salah.
karena pengejaran yang salah menjauhkan kita dan terus menjauhkan kita dari Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menjadi kebaikan bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah membukakan kami pengertian perihal kekayaan yang sejati, dan biarlah firman-Mu menuntun kami untuk semakin hidup di dalam Tuhan, karena kami percaya di dalam Kristus ada janji, di dalam Kristus ada jaminan, dan kami harus bertahan di dalam jaminan itu. Kami tidak peduli lembah air mata yang kami hadapi saat ini, karena Yesus beserta dengan kami, dan kami percaya dengan iman kami, Engkau akan membawa kami ke suatu tempat di langit baru, bumi baru, di mana di sana kekayaan telah tersedia, dan kami hanya mengelola apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kami semua, orang-orang pilihan-Mu. Tuhan ampuni kesalahan kami, dan kiranya Tuhan tuntun kami di tahun yang baru ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Gong Si Fa Cai, Tuhan beserta kita.